Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hebat, bertemu kembali dengan Kak Gara. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Pernah nggak sih kamu nonton drama, terus tiba-tiba jadi mikir dalam? Atau bahkan merasa tersindir? Kenapa ya drama bisa bikin kita ketawa, nangis, bahkan sadar diri? Dan yang lebih menarik lagi, kenapa drama bisa jadi cara paling kuat untuk mengenalkan keberagaman Indonesia? Oke, biar kamu nggak tambah bingung, kita bahas. Apa bedanya drama, puisi, dan prosa? Kenapa drama lebih hidup? Apa saja unsur-unsur pembangun pertunjukan drama? Gimana cara bikin naskah drama dari cerpen? Apa saja yang perlu disiapkan dalam pertunjukan drama? Terakhir, gimana cara mempromosikan pertunjukan drama dengan pamflet? Di video ini, kita bakal kupas tuntas. Semuanya dari nol sampai kamu bisa bikin pertunjukan drama sendiri. Tenang, bahasanya santai, contoh jelas, dan dijamin gak bikin ngantuk. A. Perbedaan drama, puisi, dan prosa. Dalam dunia sastra, ada 3 keluarga besar, puisi, prosa, dan drama. Sekilas mirip, tapi sebenarnya beda jauh. 1. Pengertian. Puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa indah, padat, dan penuh makna. Dalam puisi, banyak makna tersembunyi. Bahasa kias atau majas, tidak langsung. Contoh, langit menangis di senja hari, menyimpan rindu yang tak kembali. Artinya apa? Bisa beda-beda tergantung pembaca. Prosa. Prosa adalah karya sastra berbentuk cerita, seperti cerpen atau novel. Prosa itu alur jelas, narasi panjang, bisa dibaca sendiri. Contoh, Rina berjalan menyusuri hutan, merasakan dinginnya udara yang menusuk kulit. Lebih deskriptif dan jelas. Drama. Drama adalah karya sastra yang dibuat untuk diperankan. Di dalam drama, ada dialog, ada tokoh, dipentaskan. Contoh, Rina, aku takut. Budi, tenang, aku di sini. Ini bukan untuk dibaca saja, tapi dimainkan. Perbedaan utama, biar gampang ingat, kalau disimpulkan, puisi sama dengan dirasakan, prosa sama dengan diceritakan, drama sama dengan diperagakan. Contoh perbandingan sederhana, misalnya tema kehilangan. Puisi penuh simbol, prosa cerita lengkap, drama dialog emosional. Drama paling hidup karena ada aksi dan gerak. Agar lebih jelas, lihat tabel perbedaan ini. Kesimpulannya, drama punya kekuatan terbesar, bisa langsung menyentuh perasaan penonton lewat aksi nyata. B. Unsur-unsur pembangun drama. Sekarang kita masuk ke bagian penting banget. Kenapa ada drama yang bikin merinding dan ada yang, ya gitu-gitu aja? Jawabannya ada di unsur pembangun. Sebelumnya kita pahami dulu pengertian drama. Kata drama berasal dari bahasa Yunani, dari kata kerja dran, yang berarti berbuat, to act, atau to do. Kalau dari segi etimologinya, drama mengutamakan perbuatan, gerak, yang merupakan inti hakikat setiap karangan yang bersifat drama. Moulton mengatakan bahwa drama adalah hidup yang ditampilkan dalam gerak, life presented in action. Balthazar Verhagen mengemukakan bahwa drama adalah kesenian melukis sifat dan sikap manusia dengan gerak. Jadi, drama adalah sebuah cerita yang membawakan tema tertentu dengan dialog dan gerak sebagai pengungkapannya. Seperti halnya karya sastra yang lain, naskah drama juga tersusun dari bagian-bagian yang disusun secara sistematis. Struktur naskah drama terdiri atas 3 bagian utama, yakni prolog, dialog, dan epilog. Bagian pembuka drama biasanya disebut dengan prolog, sedangkan bagian konflik akan ada di bagian tengah, yaitu disebut dialog, dan bagian terakhir sebagai bagian penutup disebut epilog. Drama dibangun dari unsur-unsur pembangunnya. Unsur-unsur pembangun sebuah pertunjukan drama yaitu 1. Tema. Tema adalah inti cerita.
merupakan gagasan sentral atau utama yang menjadi dasar disusunnya pentas drama tersebut. Contoh, persahabatan, keberagaman, korupsi. Tanpa tema, drama nggak punya arah. 2. Alur atau plot. Alur itu perjalanan cerita dari awal sampai akhir. Jalinan cerita ini biasanya bisa dirangkai dalam 3 kategori besar, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Strukturnya, awal, perkenalan, konflik, klimaks, penyelesaian. Contoh, awal, 2 sahabat beda suku. Konflik, mereka bertengkar. Klimaks, salah satu hampir pergi. Akhir, mereka saling memahami. 3. Tokoh dan perwatakan. Tokoh itu pelaku cerita. Tokoh adalah karakter-karakter yang terlibat di dalam pementasan drama. Jenis, protagonis, baik, antagonis, jahat, tritagonis, penengah. Contoh, tokoh baik, suka menolong. Tokoh jahat, egois. Watak terlihat dari cara bicara, sikap, tindakan. 4. Dialog. Dialog adalah jantung drama. Dialog adalah percakapan antar tokoh yang merupakan unsur utama sebuah drama. Dalam dialog yang baik akan tergambarkan jalan cerita dan perwatakan para tokoh. Tanpa dialog sama dengan bukan drama. Contoh, aku lelah dipandang berbeda. Dari satu kalimat saja, kita tahu konflik. 5. Latar atau setting. Latar itu tempat, waktu, dan suasana. Merupakan penggambaran latar kejadian dalam pentas drama. Contoh, tempat, sekolah. Waktu, malam hari. Suasana, tegang. 6. Amanat. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis naskah drama dan sutradara lewat pentas drama tersebut. Contoh, jangan diskriminasi, hargai perbedaan. 7. Petunjuk teknis. Ini yang sering dilupakan. Petunjuk teknis merupakan petunjuk mementaskan atau mengaudiovisualkan naskah drama. Petunjuk teknis juga biasa disebut teks samping. Misalnya, lampu redup, tokoh berjalan pelan. Ini penting buat pementasan. Kesimpulannya, drama bukan cuma cerita, tapi gabungan seni, kata, gerak, suara, dan emosi. C. Menulis naskah drama. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Gimana caranya mengubah cerpen jadi drama? Sebelumnya, kita pahami dulu hal pertama yang harus dipersiapkan sebelum membuat pementasan drama adalah mempersiapkan naskah drama. Di sini, penulis naskah drama memegang peranan penting. Masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah pementasan drama, seperti peran sutradara, kemampuan bermain peran para pemain, keunggulan tata lampu dan efek suara, dan sebagainya. Berdasarkan tema cerita, pertunjukan drama bisa dikategorikan dalam 3 bentuk. Bentuk pertama adalah bertema tragedi, yaitu bercerita tentang kesedihan dan kemalangan. Bentuk kedua bertema komedi, yakni bercerita tentang lelucon dan tingkah laku konyol. Bentuk ketiga bertema tragedi komedi, yaitu bercerita tentang kesedihan yang bercampur dengan lelucon. Dalam teknik penyajian, pertunjukan drama disajikan dalam 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah secara realis, yaitu drama disajikan mendekati kenyataan yang sebenarnya, baik dalam bahasa, pakaian, dan tata panggungnya. Bentuk yang kedua disajikan dalam bentuk simbolik, yaitu dalam pementasannya tidak terlalu mirip dengan yang sebenarnya terjadi. Bentuk simbolis biasanya dilengkapi dan disajikan dengan puisi, musik, tarian, dan tata panggung yang penuh makna simbolis. Naskah yang telah ditulis oleh penulis naskah kemudian akan digunakan oleh sutradara sebagai panduan pementasan drama. Sutradara bisa menambah atau menguranginya karena disesuaikan dengan situasi pentas, peralatan yang tersedia, penonton yang akan hadir, dan tujuan pementasan drama. Berikut langkah-langkahnya. 1. Pilih cerita. Pilih cerpen yang 1. Punya konflik jelas. 2. Ada tokoh kuat. 2. Ubah narasi jadi dialog. Ini kunci utama. Contoh, cerpen. Ibu marah karena anaknya pulang terlambat. Jadi drama, ibu, kamu kemana saja? Anak, maaf bu. 3. Bagi jadi babak. Biasanya 3-5 babak. Contoh, babak 1 perkenalan. Babak 2 konflik. Babak 3 klimaks. 4. Tambahkan akting.
Contoh, berjalan pelan. Menangis. Ini bikin drama hidup. Contoh mini naskah. Judul, berbeda tapi sama. Andi, kenapa kamu nggak mau duduk sama aku? Budi, karena kita beda. Andi, justru karena beda, kita bisa saling belajar. Berikut contoh gubahan cerita pendek ke dalam naskah drama. Terakhir, menentukan keterangan panggung, musik pendukung, dan tata lampu dalam setiap babak naskah drama. Misalnya membuat tabel sesuai babak seperti ini. Tata panggung ya bagaimana, musik pendukung seperti apa, tata lampu mau bagaimana, dan bagaimana kostum yang harus dipakai oleh para pemain di setiap babak. Intinya, penulis naskah paling tidak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Tokoh. 2. Dialog antar tokoh. 3. Keterangan lakuan, ditulis dalam tanda kurung. 4. Keterangan latar tempat yang dituangkan dalam pengaturan tata panggung. 5. Keterangan suara atau musik pendukung untuk menggambarkan latar suasana. 6. Keterangan tata lampu atau efek lampu untuk menggambarkan latar suasana. 7. Keterangan kostum yang dikenakan oleh para pemain. Jadi, kesimpulannya, menulis drama itu seperti menghidupkan cerita. D. Mempersiapkan pertunjukan drama. Mementaskan sebuah pertunjukan drama berarti mengaktualisasikan naskah drama yang telah ditulis oleh penulis naskah drama di atas panggung. Pementasan drama baik dalam tahap persiapan maupun pada saat pementasannya akan melibatkan banyak pihak yang menuntut kemampuan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Semua pihak seperti sutradara pertunjukan yang harus bisa memimpin semua proses pertunjukan, para pemeran yang harus bisa menerjemahkan isi naskah drama dan patuh mengikuti arahan dari sutradara, serta para kru yang lain seperti penata panggung, penyedia kostum, serta pemusik dan bahkan pengatur lampu. Sekarang, bayangin, kamu mau pentas di sekolah. Apa saja yang harus disiapkan? 1. Naskah. Harus matang dulu. Pilih 1 atau 2 orang sebagai penulis naskah drama. Diskusikan dan pilih salah satu cerpen yang paling menarik menurut kalian. 2. Sutradara. Pemimpin utama. Sutradara memegang peranan sangat penting dalam pertunjukan drama karena merekalah yang akan mengatur persiapan pertunjukan drama sampai dengan tahap pementasan. Tahap persiapan tersebut seperti membaca dan menginterpretasikan isi naskah drama, memilih setiap pemeran dan melatih para pemeran dalam menjiwai setiap tokoh yang akan ditampilkan, memilih anggota yang akan mempersiapkan tata panggung, tata lampu, tata suara atau musik, dan tata kostum seluruh pemain. Oleh karena itu, tugas seorang sutradara dan asisten sutradara cukup berat. Pilihlah seorang sutradara dan seorang asisten sutradara yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, sehingga bisa memimpin persiapan dan pementasan drama kelas dengan baik. 3. Pemain. Harus latihan ekspresi dan dialog. Untuk memilih pemain atau pemeran, dilakukan oleh sutradara dan asisten sutradara. Sutradara harus mampu menafsirkan perwatakan tokoh yang akan diperankan. Kemampuan sutradara diuji dalam hal ini, karena pemilihan peran akan berlanjut dengan melatih para pemain peran tersebut dalam menjiwai setiap tokoh yang akan ditampilkan. 4. Panggung. Menyesuaikan cerita. Persiapan tata panggung dilakukan oleh kelompok tim yang cukup besar jumlah anggotanya. Sutradara dan asisten sutradara akan memimpin tim ini sehingga tata panggung dan perlengkapannya bisa benar-benar menggambarkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana sesuai dengan naskah drama. 5. Musik. Bikin suasana. Musik dan efek suara memegang peran penting dalam mendukung latar suasana. Musik dan efek bunyi bisa didapatkan dengan melibatkan orkestra, band, gamelan, dan sebagainya. Musik bisa diperdengarkan secara langsung maupun lewat rekaman. Peran sutradara sangat penting dalam menerjemahkan ide cerita kepada para pemusik yang akan mempersiapkan musik dan efek suara. 6. Lampu. Menentukan mood.
Efek pencahayaan atau tata lampu sangat diperlukan untuk memperjelas penglihatan penonton terhadap mimik dari para pemeran, sehingga bisa tercipta suasana sedih, murung, atau gembira. Selain untuk menampilkan ekspresi dari para pemeran, tata lampu juga dapat mendukung keartistikan panggung. 7. Kostum. Menunjukkan karakter. Kostum adalah pakaian yang dikenakan para pemain untuk membantu pemeran dalam menampilkan perwatakan tokoh yang diperankan. Dengan melihat kostum yang dikenakan oleh para pemain, penonton secara langsung dapat menerka profesi tokoh yang ditampilkan di panggung, seperti dokter, perawat, tentara, petani, dan sebagainya. Dengan kostum yang baik, juga bisa dilihat kedudukan para pemeran, seperti menjadi rakyat jelata, punggawa, atau raja. Dengan kostum pula bisa ditampilkan perwatakan para pemeran, seperti tokoh yang penuh kesopanan, tokoh yang ceroboh, bahkan tokoh yang jahat. 8. Promosi. Supaya ada penonton. Menyiapkan promosi bisa menjaring penonton. Bagian yang tak boleh dilupakan adalah memperkenalkan kepada calon penonton tentang promosi kepada calon penonton. Banyak media yang bisa dipakai, seperti media sosial atau media cetak seperti surat kabar. Ini tugas panitia pertunjukan drama harus membuat pamflet untuk disebarluaskan kepada masyarakat lewat media-media tersebut. Setelah mengetahui langkah demi langkah tersebut, sekarang berdiskusilah bersama teman sekelas kalian dan pilihlah siapa saja yang akan berkontribusi dalam mempersiapkan pertunjukan drama ini. Diskusi bisa dipimpin oleh ketua kelas. Berikut contoh tabel hasil diskusi untuk menentukan peran masing-masing siswa. Kesimpulannya, drama itu kerja tim, bukan kerja sendiri. Promosi dengan pamflet. Drama bagus tapi nggak ada yang nonton, percuma. Isi pamflet. Judul, waktu dan tempat, tema, gambar menarik. Tips biar menarik. Warna kontras, judul besar, visual kuat. Contoh, drama, berbeda itu indah. Sabtu 17.00, Aula Sekolah. Jangan lewatkan. Terakhir, setelah semua persiapan pertunjukan drama kelas dilakukan, maka saatnya kalian memeriksa kesiapan terakhir dari drama kelas sebelum dipertunjukkan. Berikut adalah tabel penilaian secara mandiri untuk memeriksa kelengkapan sebelum pertunjukan. Sekarang, kamu sudah tahu, drama bukan cuma akting, tapi cara menyampaikan pesan kehidupan. Kalau kamu disuruh bikin drama, kamu pilih tema apa? Tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.